topik beberapa figur ibu di dalam Alkitab. The first person we're going to talk about is the mother of Moses, Jochebed. Ya, dan pertama kali kita akan membahas tentang ibu dari Musa, yaitu ibu daripada Musa. Let's turn to Exodus chapter 2. Let's read verses 1 to 10. Ya, kita lihat di dalam Keluaran. Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10 yang saya akan bacakan ya. Keluaran 2 ayat 10, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya dia 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan yang dipakarnya dengan gala-gala dan ter, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Thank you. Now you realize that not all of us are mothers here. Sorry. Not all of us are mothers. Not all. Ya, jadi saya tahu bahwa tidak semua kita adalah seorang ibu. Yes. Some of us may not have physical children because we are not married, we are single. Mungkin beberapa dari kita tidak punya anak karena kita tidak menikah, kita single. But the beautiful thing is God would have given us people to care for, younger than us, and we are like spiritual mothers to them. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita seperti memberikan kita ibu-ibu rohani. I think all of you are familiar with the story of Moses, right? Ya, saya pikir saudara semua sudah tahu cerita Musa. We know that at a point in time, Pharaoh wanted to kill all the Hebrew children. Ya, kita tahu pada masa itu Firaun dia berencana untuk membunuh semua anak-anak pada waktu itu. Okay, I want to correct that statement. He wanted to kill all the boys. Ya, di sini ya saya mengatakan dia ingin membunuh semua anak laki-laki. So he tell all his soldiers, all his people. Jadi dia menyampaikan hal ini kepada semua masyarakatnya dan semua pasukannya. If you come across a baby that is born, he is a Hebrew boy, throw inside the river Nile. Ya, jadi dia katakan ketika kalian menemukan seorang bayi laki-laki dari bangsa Ibrani, bangsa Yahudi ini, kalian bunuh atau buang bayi itu. You see, as Moses' mom, Jochebed would be very frightened. Ya, saudara lihat ya, sebagai ibu daripada Musa ini ibunya Musa ini dia sangat ketakutan dengan hal ini. I can imagine if she stay inside the house with the baby. Nah, saudara, kita bisa bayangkan ketika dia ada di dalam rumah dan bersama dengan bayinya. She won't open the windows like you open the door because the baby will cry. Jadi mungkin dia tidak akan membuka pintu jendela seperti kita sekarang ini karena kemungkinan bayi itu bisa menangis.
She will talk very softly to everybody in the house because she doesn't want the neighbors to hear she has a baby boy. Ya, dan dia berbicara kepada orang-orang di dalam rumah itu dengan pelan-pelan karena dia tidak mau tetangga-tetangganya mengetahui bahwa dia memiliki atau baru melahirkan seorang bayi laki-laki. As a mom, I ask myself this question. Ya, sebagai seorang ibu, saya tanya diri saya dengan pertanyaan ini. What will I do as a mother to take care of this special baby that God has given to me? Ya, dan saya bertanya apa yang saya harus lakukan sebagai seorang ibu untuk melindungi bayi yang Tuhan telah karuniakan kepada saya. What do I see? Is it just a baby? Apa yang saya lihat, apakah dia hanya seorang bayi? And one thing I notice Dan satu hal yang saya perhatikan in Exodus 2, dalam Keluaran 2 tadi, the Bible says Alkitab mengatakan she saw a fine child, special baby. dia melihat seorang bayi yang khusus, yang spesial. And in Hebrews 11, Dalam Ibrani 11, the parents saw the baby as extraordinary, not an ordinary child. ya di situ dikatakan bahwa orang tua itu memandang bayi itu sebagai bayi yang ekstra, bayi yang spesial, bukan sebayi yang biasa-biasa saja. You see, as a mom, what you see in your baby or in your child is very important. Ya, jadi saya mau katakannya sebagai seorang ibu sangat penting bagi kita untuk memandang anak-anak kita bahwa mereka itu sangat penting. I believe with all my heart that Moses' mother, Jochebed, Saya percaya ibunya Musa, Yosabet ini, when she looked at the baby Moses, ketika dia melihat bayi Musa ini, she saw with eyes of faith. Faith. Oke, ya, thank you. Jadi dia melihat si bayi Musa ini dengan mata iman. She knows this child is special Dia tahu bahwa bayi ini bayi yang khusus, bayi yang spesial, because karena she see God's hand upon this baby. She sense it within the spirit. dia bisa merasakan bahwa ada tangan Tuhan berada di atas kepala bayi ini. You see, in Psalms 139, Kita lihat ya di dalam Mazmur 139, Psalmist David says, I'm fearfully and wonderfully made. dikatakan bahwa aku ini diciptakan dengan dahsyat dan luar biasa. And in Jeremiah 29:11, Dalam Yeremia 29 ayat 11, God declares, I have a plan and a purpose for you. ya, aku punya rencana dan maksud tujuan buat engkau. So I believe Moses' mother, when she looked at baby Moses, Jadi ketika ibu Musa ini melihat bayi ini, she doesn't see just a baby who cries and need to hide. dia tidak hanya melihat bahwa bayi ini menangis dan melindungi dia. She sees the baby as God gave me a gift. Ya, dia melihat bayi ini sebagai Tuhan memberikan saya itu karunia. God made this child special. Tuhan membuat bayi ini khusus, spesial. God has a plan and purpose for this child. Tuhan mempunyai rencana dan maksud buat bayi ini. And as the child's mother, Dan sebagai ibu dari bayi ini, I want to encourage and bring up this child to know God. ya, dan aku akan mendorong, aku akan membawa bayi ini mengenal Tuhan. And I want to partner God Dan aku akan membawa bekerja sama-sama dengan Tuhan to fulfill the purpose for this child. untuk memenuhi tujuan dari bayi ini. Because she thinks like that, Karena dia berpikir seperti itu, she does things to protect the child. Look after the child. ya, jadi dia harus melindungi bayi itu. So what she did, the Bible tells us, for the first 3 months, she hid the baby. Ya, jadi apa yang dia lakukan yaitu dia harus menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan. And the next thing, she cannot hide the baby anymore because it's difficult. Ya, tapi kemudian dia tidak bisa lagi menyembunyikan bayi itu karena
sudah sangat sulit. She made a special basket where the water cannot go in. Ya, dan dia membuat keranjang sedemikian rupa sehingga air tidak bisa masuk ke dalam keranjang itu. Put the baby inside. Menempatkan bayi itu di dalam Put to the river now. dan kemudian dia taruh di teberau. I believe she knows that Pharaoh's daughter go there and bathe. Ya, dan saya percaya ibu ini dia tahu bahwa putri Firaun itu mandi di sungai itu. And an inspiring mom, Dan sebagai ibu yang berpengaruh, I believe she's praying that Pharaoh's daughter ya, dan dia berdoa bahwa putri Firaun ini will find the basket, dia akan menemukan keranjang itu, open the basket, membuka keranjang itu, and fall in love with the baby. dan jatuh cinta kepada bayi itu. So you see, what is an inspiring mom? Jadi saudara bisa lihat ya, apa sih mama, ibu yang memberi pengaruh? Who through her words and her actions encourage and motivate the child. Ya, jadi dia mendorong, menguatkan anak itu, bayi itu. So the beautiful thing is that we learn from Moses' mom Jochebed one characteristic. Ya, jadi kita bisa melihat satu karakteristik dari ibu dari Musa ini, Because she see with eyes of faith, karena dia melihat anak itu dengan mata iman, she does everything she can, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan, take the opportunity to raise the child. dia mengambil kesempatan untuk membesarkan anak itu. Now it is very difficult for her. Ya, itu sangat sulit bagi dia. Even though Pharaoh's daughter Walaupun putri Firaun itu allow her to bring the child home to nurse, mengizinkan dia untuk merawat bayi ini, she says when the baby is bigger, you must give back to me. ya, karena dia dikatakan oleh putri ini bahwa ketika anak ini sudah besar, engkau harus kembalikan kepadaku. How many of you are mothers here? Siapa yang di sini ibu, sebagai seorang ibu, mama? It's not easy, right? You take your baby, you take your child, and give it to someone else. You don't know who that person is, what she's going to teach your child, how she's going to raise your child. Ya, dari sebagai seorang ibu, ketika kita merawat anak itu, dan kemudian ketika dia besar, dia harus kita serahkan kepada orang lain, yang orang itu tidak kita kenal, orang itu tidak tahu mau diapakan anak kita. Itu akan sangat sulit bagi kita seorang ibu. Do you think Pharaoh's daughter will teach Moses about God Jehovah? Apakah putri Firaun ini akan mengajarkan Musa tentang takut akan Tuhan, tentang Tuhan? You see, the Egyptians worship many gods. Kita tahu bahwa bangsa Mesir itu mereka menyembah banyak sekali ilah-ilah. They even worship the frogs, the snakes, the trees. Ya, mereka menyembah kerbau, menyembah ular, menyembah pohon-pohon. So if you're Moses' mother, your heart will break. Imagine your child going to the tree and worship the tree, see the frog, hop, 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 and go and worship the frog. Jadi mungkin ketika kita seorang seperti ibu tadi, kita mungkin membawa anak kita untuk menyembah pohon. Ketika kita sedang menyembah pohon, tiba-tiba ada kodok menyembah pohon, dan tiba-tiba ada kodok melompat, kita menyembah si kodok. But you see, God is so gracious. Tapi kita melihat ya bahwa Tuhan itu sangat murah hati. I believe she prayed. She says, God, I put the baby in the basket and now take over. Dan saya percaya ketika dia taruh bayi itu dalam keranjang itu, dia berdoa, Tuhan, biar Engkau yang memelihara anak ini. You see, when you see with the eyes of faith as a mother, Jadi kita lihat bahwa dia memandang bayi ini dengan iman kepada Tuhan. it doesn't mean you have no challenges in life. Ya, jadi bukan berarti kalau kita melihat hari ini baik kita seperti ini, itu bukan berarti kita tidak ada tantangan dalam hidup ini. It doesn't mean when you see with the eyes of faith as a mother, Jadi tidak berarti bahwa ketika kita melihat seorang bayi
dengan mata iman, you walk on cloud nine. It means everything is so beautiful. No problem. No ya, problem. kita berpikir bahwa semua baik-baik saja, tidak ada masalah, semua indah-indah. But what I'm saying is that as a mom, Ya, tapi apa yang saya mau katakan sebagai seorang ibu, you see with eyes of faith looking to God for your child, ya, kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan untuk anak-anak kita. you see the beautiful thing that God's plan and purpose for your child Yeah. will come to pass one day in the future. Amin. Dan kita bisa melihat hal itu dengan iman bahwa anak-anak kita akan bertumbuh dan dia akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. You imagine if you're Moses' mother. Saudara, coba kita bayangkan kita sebagai ibu dari Musa. Every day you carry the baby, you're so happy. Ya, tiap hari kita perut bayi dan ya kasih ondo-ondo. And then when the baby grow, you teach the baby about God. He's so happy. Ya, ketika dia mulai bertumbuh besar, kita mengajarkan dengan dia tentang Tuhan dan kita sangat senang. And one fine day, you know you have to bring the child back to Pharaoh's daughter, and you say, "Now this is your child." Bring the child back to Pharaoh's Ya, daughter. tapi pada suatu kali ketika dia sudah besar, kita harus berikan dia kepada putri Firaun. You can imagine, right? If you're Moses' mother, you will hold the child's hand, you pull the child back. Cannot give you. This is my child. Ya, mungkin kita harus tarik menarik dengan putri Firaun. Tidak, ini kita anak, jangan ambil tapi anak. I don't think she can do that. Saya percaya dia tidak akan melakukan hal itu. She has to bring the child to Pharaoh's daughter and say, "Bow down. This is your child." Ya, tapi dia akan datang kepada putri Firaun dan dia mengatakan ini adalah anakmu. Is that the truth? Apakah itu kebenarannya? No, it's my child. I can do DNA testing. Ya, dia anak saya akan melakukan apapun buat anak saya. What I'm trying to say is, as a mother, Ya, apa yang saya mau katakan kepada kita sebagai seorang ibu, when you want to stand on the principles of God, ketika kita harus berdiri dalam prinsipnya Tuhan, when you want to go the ways of God and listen to the voice of God, ketika kita berdiri dan mendengarkan suara Tuhan, when you see with eyes of faith, dan ketika kita melihat semua itu dengan mata iman, it can cause you pain. itu akan sangat melukai kita. But God is there to encourage you. Tapi Tuhan akan menguatkan kita. Because when you see with the eyes of faith, Karena ketika kita melihat dengan mata iman, there are times in your life ada waktu masanya dalam kehidupan kita, you have to let go. kita harus melepaskan itu. I don't think it was easy for Moses' mom when she realized Moses go and kill the Egyptian and then got to run away and then cannot see him for so many years. You cannot telephone him, cannot Instagram him, cannot Facebook him. What is this? Ya, nah mungkin ya Musa sampai mama sama dia tadi bilang, aduh kapan kita mau dapat Moses? Kapan kita mau telepon dia, mau WA atau apa dengan dia? Kapan? It cannot be a situation she missed him, she telephone, or she Facebook. Hello Moses, how are you in the desert? Ya, dia tidak mungkin kalau dia suka kangen, dia punya anak, dia bilang, hai Moses apa kabar? Dia mungkin WA atau Facebook atau apapun. What Richard is saying to you is this: as inspiring mom, there are times in your life that it hurts so bad. Ya, saya mau katakan sebagai ibu yang memberi pengaruh akan ada waktu di mana kita mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. You see your reward in heaven. Ya, kita akan melihat upah kita ada di surga. Because you know why? Because she taught Moses in the ways of God. Karena dia mengajarkan Musa tentang bagaimana Tuhan itu. Hebrews 11 tells us. Sorry. Hebrews chapter 11 tells Di us. Ibrani 11 mengatakan kepada kita, Moses didn't want to be the son of Pharaoh's daughter, but rather suffer together with the Israelites, the Hebrew children of God. di situ dikatakan bahwa
Musa tidak mau diakui sebagai anak dari putri Firaun, tapi dia rela menderita bersama-sama dengan bangsa Yahudi pada waktu itu. In spite of the fact that he was so well educated as recorded in Acts chapter 7. He was very well educated, Moses. Ya, kita tahu ya bahwa Musa itu sangat berpendidikan. Now what does it tell you? Nah, apa yang bisa menceritakan kepada kita tentang hal ini? It's not just the mother teaching the child. Apakah hanya seorang ibu yang mengajarkan anak-anak? I believe it's the mother whose words every time she speaks a child, God anoints those words. Ya, dan saya percaya ketika ibu ini berbicara kepada anak itu, Tuhan mengurapi kata-kata yang dia sampaikan. Sometimes when we speak to our children, especially when they're teenagers, right? Ya, khususnya ya ketika kita berbicara dengan anak-anak kita ketika mereka sudah remaja, We talk too much. kalau kita berbicara terlalu banyak, What do your children say? anak-anak bilang apa? Mom, don't nag. Don't touch me. I big already. Sudah cuma mama kita kok tahu lebih banyak. But you see, because she committed herself to God, every time she speaks, God speaks through her mouth to the child, touch the child's heart and change his life. Saya percaya karena orang tua dari Musa ini, dia memandang Musa ini dengan iman dan dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan, dan ketika dia menyampaikan kata-katanya kepada anaknya itu, kata-kata diurapi oleh Tuhan, dan kata-kata yang diurapi Tuhan itu mengubah hati anak ini, dan dia memegang firman itu mengubah kehidupannya. And in the book of 1 Samuel, Dalam buku 1 Samuel, we see in chapter 1 another beautiful, inspiring mom. kita lihat seorang ibu yang menginspirasi, ibu yang memberi inspirasi. We see Hannah, the mother of Samuel. Kita lihat Hana, ibu dari Samuel. What do we learn about the character of Hannah? Apa yang bisa kita pelajari dari karakter seorang Hana? At the point in time in those days, you must have children. Ya, pada masa itu seorang perempuan menikah, dia harus mempunyai anak. When you're barren, you have no children, everybody look down on you. Nah, ketika saudara mandul, orang-orang akan melihat saudara, mereka akan meremehkan kita. I believe even when you go to the temple, people will be whispering behind her back. Ya, That one, no good. Nah, jadi mungkin ketika Hana itu harus ke bait Allah, pastilah orang-orang berbisik-bisik, lihat seperti itu. But you see, God is great. Ya, tapi kita lihat bahwa Tuhan itu luar biasa. When she was so distressed and upset, she prayed to God, and God gave her Samuel. Ya, karena dia begitu tertekan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan Hana Samuel. What do we learn about Hannah as an inspiring mom? Apa yang kita pelajari dari seorang Hana sebagai ibu yang memberi inspirasi? When she first prayed to God for Samuel, for a child, when she first prayed to God for a Ya, child, ketika dia pertama kali berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak, she actually made a vow to God, a promise to God. dia memberikan janji atau memberikan nazar kepada Tuhan tentang hal ini. She actually told God, when you give me the child, I will give this child back to you all the days of his life. Dia katakan, Tuhan, kalau Engkau memberikan aku seorang anak, aku akan menyerahkan anak ini seumur hidupnya, dia adalah milikmu. You see, all of us make promises to God. Mungkin kita banyak kali bikin janji dengan Tuhan. The important thing is, do we follow through what we promise God? Sekarang, apakah kita melakukan apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan? And so, or some of you may be like me, last night thinking, what did I promise God? You cannot remember. Ya, dan mungkin kita berkata, saya janji apa ya Pak Tuhan, kan kita ada janji, kita suruh pas loh.
You see, 1 Samuel chapter 1, when you read the whole book, it's beautiful because Hannah promised God, I will give the child back to you all the days of his life. Later, when she had the child, she told the husband, I will bring the child after the child is been back to the temple of God to serve God. Jadi ya kita baca di dalam 1 Samuel ini ceritanya bagus sekali bahwa ketika Hana meminta baik anak kepada kepada Tuhan dan Tuhan memberikan dia anak dan dia katakan kepada Tuhan bahwa anak ini dia akan serahkan seumur hidupnya kepada Tuhan. And when she met Eli the priest, Dan ketika dia bertemu dengan imam besar, she actually told him, ya dia Eli dan dia berkata kepadanya, for this child I pray, now God give me this child, now he serve God all the days of his life. karena saya telah meminta anak ini kepada Tuhan dan Tuhan telah memberikan anak ini kepada saya akan menyerahkan anak ini biar dia melayani Tuhan seumur hidupnya. If you are Samuel, Kalau kita seorang Samuel, every year one time your mother come to visit you, give you new clothes. ya setiap tahun ibu kita bawakan kita baju yang baru. That's found in chapter 2. Chapter 2. Ya, di dalam pasal 2 itu, What will you think? apa yang akan kita pikirkan? I can imagine him as a small boy, Ya, saya bisa membayangkan dia sebagai anak yang masih sangat kecil. because later Hannah has some more children. That means he has brothers and sisters. Dan kemudian ya kita tahu Hana akan mempunyai anak-anak yang lain. Dia punya saudara laki-laki dan perempuan. You just look at these children sitting here. Ya, kita bisa melihat dengan anak-anak yang duduk di sini. If I were to interview them, Kalau saya mau wawancara dengan mereka, I will ask them, you like to sit with your friends or you like to sit with Pastor Harry? ya, di mana yang kamu suka anak-anak main dan teman-teman atau pergi dengan Most of them pendeta? say, no, we sit with our friends. We want to play with our friends. Pasti yang bilang, kita mau suka main dan teman-teman. It's the same thing. Samuel would ask the mother Hannah, Sama halnya dengan ibu Hana ini. can I go back home and play with my brothers and sisters? Can I go home? Dan dia mungkin berkata kepada ibunya, bolehkah saya pulang ke rumah untuk bermain dengan kakak-kakak saya? Natural, right? I want to go home to see my brothers and sisters, play toys with them. Ini kan normal ya, saya ingin pulang ke rumah untuk bermain boneka, bermain-mainan dengan kakak-kakak saya. What would be Hannah's Adik-adik answer? saya, Apa yang dijawab oleh Hana? What would be Hannah's answer? Kira-kira Hana jawab apa? She cannot say yes because she says what? I promise God, I fulfill my promise to God. Ya, jadi Hana pasti katakan tidak boleh karena saya sudah berjanji kepada Tuhan bahwa anak ini akan melayani Tuhan. And I'm sure that the way she does her things, she promised God, she fulfilled her promise to God, impacted Samuel. Ya, dan saya percaya ketika dia menyerahkan Samuel ini kepada Tuhan, nah hal ini memberikan inspirasi kepada Samuel. You see, Samuel was instrumental in helping King Saul. Ya, kita lihat bahwa Samuel menjadi alat untuk menolong Saul. When King Saul was disobedient to God, Ketika Saul tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, the Bible tells us that Samuel wept. ya kita mengatakan bahwa Samuel menangis. It broke his heart. Hal ini menghancurkan hatinya. He must have seen the example in his mother. Dia bisa melihat contoh daripada ibunya. When my mother promised God something, she followed through her promise. Ya, ketika ibu saya membuat nasa berjanji kepada Tuhan, dia menepati apa yang dia janjikan. But now King Saul promised God, never follow. What king is this? Ya, dan ini Saul dia berjanji kepada Tuhan dan tidak pernah dilakukan. Raja semacam apa seperti ini? In fact, he was so heartbroken, he wept and wept. God has to tell him, get up and anoint the next king. Dan ketika dia sedang berduka karena kejadian ini, dia bersedih, Tuhan bilang bangun
dan urapi raja yang baru. The third mother we're going to look at is Jesus' mother Mary. Dan ibu yang ketiga yang kita akan lihat yaitu Maria, ibunya Yesus. Now the Bible tells us in Luke chapter 1, Alkitab mengatakan kepada kita di dalam the angel came Lukas 1, malaikat itu datang and told Mary, "You're highly favored." bahwa engkau mendapatkan kasih karunia. It's as good as saying God is so pleased with you. Nah, dikatakan bahwa Tuhan sangat bersuka atas engkau. You're going to have a special child. Engkau akan melahirkan seorang yang khusus. His name is Jesus. Namanya Yesus. He's the Messiah. Dia adalah Mesias. He can save people from the sins. Dia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Do you think Mary is happy? Saudara pikir Maria senang dengan perkataan ini? Bible says at first that she's very troubled. Ya, Alkitab mengatakan bahwa dia sangat terganggu dengan hal ini. Why? Mengapa? Because she's not married yet. Karena dia belum menikah. She has not had sexual relationships with a man yet. Dia belum pernah ada hubungan khusus dengan seorang laki-laki. So how to explain to everybody suddenly I got a baby and it's from God? Ya, bagaimana? Apa yang akan saya sampaikan ketika saya harus punya seorang bayi? So what we learn from Mary even before she was a mom, Dan ya, Maria bahkan ketika dia menjadi seorang ibu, she watches and pray and allow God to have a full say in her life. tapi ya di sini kita lihat dia mengizinkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. You see, most of us will allow God to move in our life. Ya, kita lihat ya banyak dari kita mengizinkan Tuhan untuk bergerak di dalam kehidupan kita. But up to a certain point. Pada tahap-tahap atau hal-hal tertentu. Sometimes we allow God to move in our lives, but as far as our children are concerned, we want to be in charge. I'm in control as a mom. Ya, tapi ketika kita berurusan dengan anak-anak kita harus katakan, oh saya harus bertanggung jawab, saya harus mengawasi mereka. I remember when I have two sons, Saya punya 2 anak, when they were teenagers, ketika mereka remaja, I remember I went into the room to peep what he is doing inside the room. ya dan saya harus bahwa saya berpikir apa yang sedang mereka kerjakan di dalam. Do you know teenagers don't like that? Saudara tahu anak-anak remaja nggak mau dilakukan seperti itu. So he hang a sign outside his room door, do not disturb. Dia taruh tanda di depan pintunya, tidak boleh diganggu. You see what we learn from Mary? Nah, kita lihat ya apa yang kita bisa pelajari dari Maria. When God bring her through one event after another on Jesus, Ya, ketika dia harus melewati satu masa-masa di dalam kehidupannya, when suddenly shepherds come and tell her, oh, we saw angels, praising, telling us a Messiah is born. ya dan ketika bayi Yesus baru lahir dan malaikat itu datang dan menyampaikan bahwa ini adalah Mesias. When Jesus turned the water into wine, Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, I believe she is a mother who actually sets her direction. She is very clear what she wants to do. ya, jadi sebagai seorang ibu dia sangat tahu apa yang harus dia lakukan. To her, in her mind, Di dalam pikirannya, God sent an angel to tell me this child is special. ya Tuhan menyampaikan kepada saya bahwa anak ini adalah anak yang khusus. Every step of the way, every step, Setiap langkah yang saya harus ambil, God is going to guide me. Tuhan akan menuntun saya. My job as a mother Tugas saya sebagai seorang ibu is to watch, open the eyes, watch, mengawasi, membuka mata saya and pray. dan berdoa. You see, imagine when Jesus was on the cross. Kita bisa bayangkan ya ketika Yesus berada di kayu salib. In John chapter 19, verses 25 to 27, Di dalam Yohanes 19
ayat 25, 26, 27. Iya, Yohanes 19 ayat 25, 26, 27 saya bacakannya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. You see, if you're the mother, Kita melihat ya, kita sebagai seorang ibu, to see your son hanging on the cross, kita memandang anak kita ada di kayu salib, dying such a painful death, dia harus mati yang sangat menyakitkan. it will break every part of you. You will be so hurt, so miserable, so terrible, no words can describe. Ya, saudara akan sangat peduli. Kita tidak bisa membayangkan ketika kita melihat anak kita harus mati di kayu salib secara demikian. But you see, we can learn one thing from her. Kita bisa melihat, kita bisa belajar satu hal dari dia. Because Jesus turned to her and said, Yesus menoleh kepada dia dan mengatakan, "Woman, here is your son." "Perempuan, inilah anakmu." Jesus pointed out another disciple whom he loved and tell her, the mother, "This is your son." Dan From now kemudian, onwards. kemudian Yesus memandang kepada murid-muridnya dan dia katakan, dia pandang kepada ibunya, dia katakan pada muridnya yang dia kasihi, dia katakan, "Inilah ibumu." And the Bible tells us from that time onwards, this disciple took Mary to his home. Ya, dan kita melihat ya sesudah hal itu murid ini membawa Yesus tinggal bersama-sama dengan dia. Membawa Maria tinggal bersama-sama dengan dia. I learned one thing from this. Saya belajar satu hal dari hal ini. Why is she willing to go home with that disciple? Ya, mengapa Maria rela pergi pulang ke rumah bersama-sama dengan murid-murid Yesus? The natural thing is go back to your own home and cry and cry and cry and cry and cry for many months, many years to come. Jadi mungkin secara natural mungkin kita akan pulang ke rumah dan menangis dan menangis. I believe this because Saya percaya ini terjadi karena throughout her life, melewati kehidupannya she has been watching and praying over Jesus. dia terus mengamati dan terus berdoa buat Yesus. She's well aware that God has a very plan for this child. Dia sangat menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat anak ini. And when Jesus finally hung on the cross, Dan ketika pada akhirnya Yesus harus berada di kayu salib, her watching and praying has prepared herself to take this moment. ya, dan waktu-waktulah inilah ketika pengamatan dan doa-doa inilah yang mempersiapkan dia untuk bisa menerima atau menghadapi momen itu. You see, I believe an inspiring mom, one of the things God would love us to do is to watch and pray. Jadi sebagai ibu atau mama yang memberi inspirasi, yaitu kita harus melakukan apa yang mengamati dan berdoa. Even if you do not have physical children, you have spiritual children like Sunday school kids, Sunday school youths, your friends, your nieces, your nephews. You have all of them. You take care of them. You can pray, watch and pray over them. Ya, jadi ketika kita melihat anak-anak, kemudian remaja, dan mereka menjadi dewasa, kita bisa mengamati mereka dan kita bisa mendoakan mereka. Why is it important to watch and pray? Mengapa sangat penting untuk mengamati
berbakti dan berdoa. Why is it important like Moses' mother to see with eyes of faith? Mengapa ibu Musa harus memandang dengan mata iman? Why is it important to fulfill your promises to God like Hannah? Mengapa penting untuk mentaati apa yang telah kita ucapkan atau nasarkan kepada Tuhan seperti yang dilakukan Hana? Because you can be the sphere of influence over your child that nobody else can. Ya karena kita akan memberi pengaruh kepada anak-anak kita. There is a reason why God put you in that family. Tuhan punya alasan bagi kita ketika kita ditempatkan pada sebuah keluarga. There's a reason why God give you those children by those special names. Ya dan Tuhan ada rencana ketika Tuhan mempercayakan kita mempercayakan kita dengan anak-anak dalam keluarga kita. There's a reason why God put you in this church and put the children under your care. Ya, ada alasan kenapa Tuhan tempatkan kita di gereja ini dan tempatkan anak-anak untuk kita perhatikan. There's a reason why the youths, the teenagers who work through the most difficult years in life, they are not so stable. You can watch over them and pray over them. Ya, dan demikian juga dengan anak-anak remaja yang masih belum stabil, sangat perlu bagi kita untuk mengawasi mereka dan mendoakan mereka, mengajarkan mereka. Now, do you know what is a flea? Flea. Saudara tahu katakan perkataan free? Flea. Oh ya, saudara tahu kutu anjing mungkin pernah lihat ya kutu anjing? It's so small. Kutu itu sangat kecil. It's like a speck of dust. Ya mungkin like dust ya. Dust. Ya seperti debu. But it can jump very, 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 very high. Tapi mereka bisa melompat sangat tinggi. In fact, it is recorded that it can jump 100 times more than its height. Jadi ya dia bisa melompat beratus kali. So you put the flea there. Sorry. You put the insect there. Flea. Put on the floor. Jadi kalau kita taruh kutu itu di lantai, It can jump very, very high. dia bisa melompat sangat tinggi. What happens if you put the flea in a bottle? Apa yang terjadi ketika kita taruh kutu itu di dalam botol? It will jump according to the height of the bottle. Dia akan melompat sesuai dengan tinggi botol yang kita tempatkan dia. If the bottle so high, Kalau botolnya panjang, the flea will jump, meet the cap right, fall back. ya dan kutu itu melompat kena tutup botol ya. Jatuh So lagi. you put small bottle, Kalau kita tempatkan kutu itu di botol yang kecil, actually he can jump very high, right? But he jump until where the cap of the bottle is, he fall down. sebenarnya dia bisa melompat tinggi sekali, tapi karena kita tempatkan dia di botol kecil, jadi ya cuma melompat sesuai dengan ukuran botol itu. I believe the Lord is telling us as mothers, Saya percaya Tuhan berbicara kepada kita sebagai seorang ibu, don't let the flea be kept in a bottle. jangan biarkan kutu itu kita tutup di dalam sebuah botol. I believe God has a lot more for each and every one of us here as mothers. God has a lot of things He wants to do for us as mothers. Ya, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita sebagai seorang ibu. He don't want us like flea like that, jump until the bottle so kept so small and then let go. Ya, dia tidak hanya menginginkan kita untuk seperti di dalam botol ini, ya cuma melompat begitu dan ya sudah. You see, what I believe is that as mothers we do not stand alone. Ya, saya mau katakan sebagai seorang ibu kita tidak bisa bekerja sendirian, berdiri sendirian. The encouragement is the mothers join hands with the fathers. Ya, seorang ibu harus bergandengan tangan dengan seorang ayah. Spiritual mothers, that means if you don't have children but you have spiritual kids, spiritual mothers join hands with spiritual fathers. Ya, jadi mungkin orang tua rohani, seorang ibu rohani kita bisa join dengan bapak rohani, mungkin kita tidak punya anak. This is a stronger way to protect and defend your children. Ya, ini merupakan cara yang kuat untuk melindungi anak-anak kita. You see, out there in the world there are a lot of challenges. Ya, saudara lihat di dunia ini ada banyak sekali tantangan.
There was this particular occasion I attended a conference. I attended a meeting. Ya, beberapa waktu lalu saya menghadiri sebuah conference. The people who were speaking were young people. Yang berbicara di acara itu anak-anak muda. For years, they have been involved in same-sex relationship. Bertahun-tahun mereka telah terlibat dengan perhubungan seks. Men love men, boy love boy, girl love girl. Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. And that is because the devil has been telling them this is okay. Karena iblis mengatakan, oh ini oke. You see, out there, the enemy is always attacking the children. Ya, saudara lihat di luar sana musuh kita itu senantiasa mau menyerang anak-anak kita. Look at Exodus 2, Moses' time. Lihat pada masa Musa. The enemy used Pharaoh, who decides to kill all the Hebrew boys who are born. Pada waktu itu Pak Firaun mengatakan bunuh semua anak laki-laki. During Jesus' time, Di masa Tuhan Yesus, there was also a decree to kill all the children below the age of 2. ya, dan juga pada waktu itu dikatakan bahwa bunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. You see, the enemy is very, very hardworking. Saudara lihat bahwa musuh kita dia sangat bekerja keras. Sometimes I think he's more hardworking than us. Sorry. He's more hardworking than us. The enemy, Satan, more hardworking. Ya, jadi lihat ya, musuh kita itu dia bekerja keras lebih daripada kita. Every day he attacks the children. Setiap hari dia menyerang anak-anak. He don't go on vacation, don't go on holiday one. Dia tidak ada waktu untuk istirahat. Because he do that to our children, right? Ya, karena dia melakukan hal itu kepada anak-anak kita. Means what? Artinya apa? Every day you have to protect your children. Apakah kita setiap hari harus melindungi anak-anak kita? When he attacks, you go in front of your children, you defend. Ketika dia menyerang, kita datang di depan anak kita dan menghalangi musuh itu. When he shoots an arrow, Ketika dia menembakkan panahnya, you take the shield of faith and apakah kita mengambil perisai iman untuk menangkal serangan itu? you see, when you see your child has danger, you will go out and help, right? You will say, it's okay, take care of yourself. Ya, jadi ketika mungkin anak-anak kita sedang dalam bahaya, kita bilang, nggak apa-apa, kamu bisa lindungi diri kamu sendiri. So today my encouragement to you is as moms and dads, Ya, jadi hari ini sebagai seorang ibu saya mau mendorong saudara, as teachers, spiritual leaders, sebagai guru, sebagai pemimpin rohani, rise up together, mari bangkit bersama-sama, form a team, buat sebuah tim, hold your hands together, gandeng tangan bersama-sama, don't let go, jangan dilepaskan, jangan direnggangkan. protect your children, put them in the center. The children, the youths, the young adults, your nieces, your nephews, everyone. Ya, jadi kemudian tempatkan anak-anak itu, orang-orang muda, remaja di tengah-tengah hal ini. Because it is very, very important. Karena hal ini sangat penting. You see, we only have one life to live. Ya, kita tahu kita cuma sekali mau hidup di dunia ini. Some of us we live until 60 years old, some maybe 70, some 80. Ya, mungkin 60, 70 atau mungkin beberapa yang sampai 80 tahun. But whatever age we live up to, we know God has given us breath to live. Ya, jadi seberapapun Tuhan izinkan kita bernapas untuk hidup. For those of us who are mothers of physical children, Ya, untuk kita sebagai ibu yang membesarkan anak-anak, you surely will want God's plans for your child to be fulfilled, right? ya, dan kita harus tahu bahwa kita punya anak-anak yang Tuhan punya rencana buat mereka untuk digenapi. For those of us who make promises to God, Untuk kita yang pernah bernasar atau berjanji kepada Tuhan, we don't want a situation whereby we see God face to face and we say, oh, I forgot I made this promise to you. Did I? kita tidak mungkin datang ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan lalu bilang, oh, kita kok tidak berjanji begini dengan Tuhan. You see, whatever promise you make to God, your child is
looking at you, watching. Jadi apapun yang kita nasarkan kepada Tuhan selalu memandang hal itu. I believe Samuel will say, my mother promised already to God, always follow through. I also must follow through. Ya, dan saya percaya ketika Samuel dia hidup waktu itu dia katakan, ibu saya dia selalu mentaati apa yang dia janjikan kepada Tuhan. Nah, saya juga sebagai anak harus mentaati apa yang saya janjikan kepada Tuhan. And watch and pray. Jadi mari kita mengawasi, berjaga dan berdoa. So sometimes you think, oh, the child so small, I watch and pray. Ya, kadang kita berpikir ya anak itu masih kecil, jadi saya bisa menjaga mereka dan berdoa. Now bigger already, I sit down, relax. Ya, karena mereka sebesar, ya saya mungkin bisa lebih relax. Even bigger, married already, I shake legs. No need to do anything. Ya, dan ketika mereka menikah, ya sudah, saya tak perlu melakukan apa-apa lagi. Do you know it is hard work? Saudara tahu bahwa ini sebuah pekerjaan keras. But watch and pray when your child is a toddler. Ya, Small. ya ketika anak-anak itu masih sangat kecil, When she's teenager, ketika dia remaja, young adult, anak muda, even she marry and become parent, also must watch and pray. ya walaupun juga mereka sudah menikah punya anak-anak, ya kita harus mengawasi dan mendoakan mereka. But lucky best, you have to pray for someone. You have to watch and pray for the grandchildren and the great-grandchildren, and many, many more hours of watching and praying. Ya, jadi mungkin ketika kita punya anak, cucu dan selanjutnya yang mungkin ada banyak lagi waktu kita harus berdoa. And I believe at the end of the day, the reward is direct from God. Ya, dan saya percaya pada masanya upah kita akan kita terima langsung dari Tuhan. Shall we all stand? Mari kita berdiri.